Shalom. Kembali kita jumpa dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Pagi hari ini saya rindu memberkati kita dengan kebenaran firman Allah dengan judul Jangan Menyembah Berhala, yang terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-14. Bunyi firman Allah demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saya ulangi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-14 dikutip oleh Rasul Paulus di dalam kitab Keluaran pasal 20. Mulai ayat yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Pertanyaan datang kepada kita, apa sih berhala itu? Berhala dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, adalah terapi. Sedangkan dalam bahasa Greka, idolatres, dalam artian menduakan Allah. Selain percaya Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga percaya kepada ilah lain yang bukan Allah. Jadi, berhala itu adalah mengambil peran Allah dan bahkan dapat menggantikan posisi Allah yang sebenarnya bukan Allah. Jadi berhala itu merampas hak Allah yang seyogianya ia yang disembah. Malah sebaliknya umat-umatnya berbalik belakang terhadap Allah. Karena itu umatnya dikatakan sudah menjadi penyembah berhala. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-22, firman Allah menekankan seperti ini. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Kita tahu bersama bahwa ketika kita menyembah berhala, kita membangkitkan kecemburuan Allah terhadap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan datang kepada kita, mengapa Allah sangat melarang untuk umat-umatnya menyembah berhala? Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 22. Ketika kita menyembah berhala, itu berarti kita membangkitkan kecemburuan Allah. Di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-24, konsekuensi daripada umat-umat yang menyembah berhala, Alkitab berkata bahwa konsekuensi daripada penyembah berhala, keturunannya dimatikan oleh Allah. Perhatikan baik-baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, supaya kita tidak menjadi seorang penyembah berhala, alangkah baiknya kita harus mengorek ibadah kita. Ibadah yang baik dan benar, yang menghargai, menghormati Allah, berupa pujian, hormat, dan penyembahan itu hanya milik Allah. Jadi penyembahan berhala itu dikatakan tidak menghormati Allah sebagai sang kali. Dalam Yeremia 19 ayat 3 hingga yang ke-15. Yang kedua, tidak mempercayai adanya Tuhan
yang berkuasa. Yang ketiga, tidak peduli terhadap eksistensi Allah. Dalam Keluaran pasal 3 yang kelima. Yang keempat, hanya butuh kekuasaan. Jadi orang yang jauh lebih mementingkan kekuasaan, mementingkan finansial daripada Tuhan, itu pun berhala. Ada banyak contoh dalam kehidupan sebagai umat Allah saat beribadah. Kita ditanya kenapa alpa. Ada banyak alasan-alasan yang seharusnya tidak perlu ada dalam hidup ketika kita datang kepada Tuhan. Memberi waktu untuk hari Sabat, memberi kesempatan untuk kita datang menghormati Tuhan melalui ibadah. Saudaraku, ada yang berkata, kami sibuk, kami ada tamu. Bahkan lebih miris lagi, waktu baru keluarga muda, keluarga baru, merindukan buah hati dalam keluarga. Tapi ketika keluarga menghadirkan generasi dalam keluarga, kita ditanya, kenapa tidak hadir dalam ibadah? Waduh, alasannya masuk di akal. Saya jaga bayi, nanti masuk angin dan keluar. Padahal waktu belum dikarunia anak, berusaha memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan karuniakan anak. Tapi saat Tuhan mengaruniakan buah hati dalam keluarga, malah justru tidak memuliakan Tuhan. Berbagai macam alasan. Tidak bisa beribadah, sebab kalau saya bawa anak ke gereja, nanti mengganggu orang sedang beribadah. Padahal ketika anak, dia tertawa, dia menangis, dia berkreasi ke sana kemari, itu menandakan anak itu sehat. Kita sebagai orang tua, orang yang sudah dewasa, seharusnya tidak dipengaruhi dengan hal itu. Malah kita bersyukur dengan adanya kegairahan dan semangat anak itu menandakan ada kehidupan kepada anak-anak. Bukan menjadi alasan untuk memicu supaya tidak bisa beribadah. Ada juga yang ketika ditanya, kenapa tidak beribadah? Waduh, saya sibuk mengurut usaha. Tapi waktu belum ada usaha, berusaha menjerit kepada Bapa, kepada Tuhan, Sang Pemilik usaha, supaya Bapak mengirimkan rezeki, mengirimkan berkat. Setelah ada berkat, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Waktu yang seyogianya dibawa kepada Tuhan, setiap hari Sabat datang memberi waktu 1-2 jam dalam hadirat Allah, orang malah pergunakan kepada hal yang kurang penting. Karena itu firman Allah berkata, janganlah jadi penyembah berhala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang datang dalam hidup kita, apa sih perlengkapan dari berhala? Perlengkapan dari berhala antara lain patung, mengkultuskan gambar yang melampaui Tuhan dalam keluarga. Dalam 1 Yohanes pasal 5 dan yang ke-21 dikatakan, waspada, kita harus waspada terhadap segala berhala. Mengapa Tuhan mengingatkan kita? Sebab sekali peristiwa dalam kita beraktivitas, kita berusaha semaksimal mungkin menyenangkan hati Tuhan, tapi iblis tinggal diam. Dia akan mengecoh kita, dia akan mengoceh kita, dia akan berusaha bagaimana menarik perhatiannya, membuat kita kalah dalam memanage waktu. Seharus waktu menyembah Tuhan, kita berikan waktu untuk bukan lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala. Saudara yang dikasihi, tidak ada alasan ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita wujud nyatakan sikap hidup kita bagaimana dengan Tuhan. Kalau kita berkata
Cara memanage supaya kita tidak menjadi seorang penyembah berhala. Kata kunci adalah mengasihi Tuhan. Yang kedua, menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Melalui pergumulan, melalui doa, melalui pujian. Melalui penyembahan yang tertuju hanya kepada Allah. Di dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya kita akan mengalahkan yang namanya berhala. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya menyenangkan hati Allah. Sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah firman Allah yang kami sampaikan pada pagi hari. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu, di mana kami diingatkan oleh Tuhan, oleh firman dan kuasa-Mu, supaya kami menjauhi berhala. Bapa, kami sadar sebagai manusia, kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kealpaan, kami butuh pendampingan daripadamu. Itulah Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk tidak ada celah memberikan waktu untuk sesembahan kepada berhala. Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang tua mengajar hal-hal lain selain menyembah Tuhan, menyembah ilah-ilah lain. Biar kiranya itu tidak ada dalam format keluarga kami, dalam pribadi, sehari-hari. Sebab kami tahu, baik dalam keluarga, kami tinggal di rumah, ada Tuhan, Sang Immanuel menyertai kami. Kami membuang semua berhala yang ada dalam keluarga. Kami membuang segala berhala, kebiasaan nenek moyang, membelokkan perhatian terhadap penyembahan terhadap Allah, sehingga menduakan Allah dalam hidup ini. Biar kami tidak akan mengecewakan Tuhan dalam hidup, mendukacitakan Allah dalam hidup kami selagi kami ada dalam dunia. Biar kami menjadi kebanggaan Tuhan, menjadi kebanggaan Allah, menjadi generasi-generasi pemuja dan penyembah Tuhan dengan baik dan benar, dan menghentikan segala bentuk penyembahan berhala. Sebab kami tahu hanya di dalam Kristus Yesus ada pertolongan, ada penghiburan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.